Saya Jeremy Ponto dengan NIM 055623215. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 dari algoritma dan pemrograman. Di sini saya sudah membuat nomor 1 dan nomor 2. Ya, nomor 1 ada buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman dengan spasi dari ini yang ada di saya select ini. Kita akan membukanya. Nah, di sini saya telah merangkum dari internet apa saja algoritma dan dunia pemrograman komputer. Algoritma adalah langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah dalam pemrograman. Algoritma menjadi dasar sebelum menulis kode. Nah, algoritma ini ciri-cirinya, satu adalah memasuki input, memiliki output, hasil, langkah-langkah jelas dan tidak ambigu, dan berhingga dan pasti selesai. Contoh sederhananya, membuat teh, siapkan gelas, masukkan teh, seperti yang kita sering lakukan ya. Itu udah disebut kayak algoritma gitu. Dunia pemrograman komputer. Pemrograman adalah proses menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa yang bisa dipahami komputer. Bahasa pemrograman populer itu ada Python, Java, C++, dan JavaScript. Tujuan pemrograman membuat aplikasi, mengolah data, dan mengotomatisasikan kerjaan. Nah, tahapan pemrograman itu adalah pertama itu analisis masalah. Setelah analisis masalah, kita membuat algoritma. Membuat algoritma kita mengcoding. Setelah coding, kita coba codingannya itu dengan testing, uji coba atau uji coba. Uji coba, kalau misalnya ada error, nanti kita debugging atau perbaikan error. Nah, di sini juga menjelaskan disuruh merangkum ada sejarah Java dan pengembangannya. Sejarah Java. Bahasa Java dibuat oleh James Gosling pada tahun 1995 di Sun Microsystems. Awalnya Java dibuat untuk perangkat elektronik, tapi berkembang jadi bahasa pemrograman umum. Ciri khas Java itu adalah write once, run anywhere. Bisa dijalani di berbagai OS. Terus kedua, berbasis Object Oriented Programming atau OOP. Dan ketiga, aman dan stabil. Nah, perkembangan Java ini ada 4 di sini. Java 1.0 1996 itu di awal rilis. Java 5 itu mulai populer. Dan Java 8 banyak fitur modernnya. Java 17 Plus versi terbaru dan lebih stabil. Nah, contoh software dari Java ini adalah Android Studio untuk membuat aplikasi Android. Nah, yang kedua juga Minecraft juga termasuk. Karena saya mainin Minecraft itu bahasa Java itu lumayan ada dan itu juga berbasis dari Java juga sih. Di sini ada daftar pusakanya dan ini saya akan kirimkan dengan link YouTube-nya juga. Nah, kita lanjut lagi. Soal kedua, di sini buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan yaitu 3 golongan A gaji 5 juta, B gaji 6,5 juta, golongan C 9.500.000. Jika karyawan tersebut di sini kalau lembur 1 jam 30% dari gaji pokok, 2 jam 32, 3 jam 34, 4 jam 36, 5 jam 38% dari gaji pokok. Di sini saya sudah membuat juga menggunakan VS Code atau Visual Studio Code. Jadi kita lihat flowchart-nya dulu yang setelah saya buat. Di sini saya telah membuat flowchart-nya dari awal hingga akhir. Nah, di sini saya buat mulai, lalu menginput golongan dan jam lembur. Terus kita input aja golongan A, B, C dengan yang tadi kita samakan dengan gaji 5 juta, 6.500.000, B untuk 5.500 dan golongan C 9.500.000. Lalu dari A, B, C ini kita tarik kalau dia lembur 1 jam akan dapat
30% dari gaji pokok. Dan lembur 2 jam juga akan tergantung golongan A, B, C-nya lembur berapa jam. Sampai 5 jam dapat gaji pokok 38%. Dari gaji lembur dari gaji pokok 38%-nya. Nah, setelah ini kita input ke jumlah penghasilan dan gaji golongan plus gaji lembur. Setelah itu ke output di jumlah penghasilan jadi gaji lembur, gaji golongan, gaji pokok ditambah gaji lembur. Misalnya kita lembur 5 jam, berarti kita dapat 38% dari gaji pokok. Nah, di sini jumlah penghasilannya habis itu selesai. Lalu kita lihat pseudocode-nya. Setelah membuat pseudocode-nya sama kayak tadi, mulai, lalu input golongan, jam lembur, nah, menentukan gaji. Nah, di sini udah menentukan gaji, ya, gaji A 5 juta, gaji B 6.500.000, gaji C 9.500.000. Itulah. Terus menghitung gaji lembur juga, kalau 1 jam 30%, kalau 2 jam 32, 3 jam 34, 4 jam 36, dan 5 jam 30%, dan seterusnya. Dan jika tidak, 0%. Nah, menghitung gaji sama kayak voucher ini. Total gajinya sama juga. Lalu selesai. Nah, di sini saya juga membuat codingnya menggunakan JavaScript. Di sini awal-awal kita harus mengimport Java Tail Scanner untuk memanggil Javanya. Lalu kita public class sesuai judulnya gaji karyawan. Saya buatnya gaji karyawan. Di sini saya juga dibantu oleh internet ya. Saya juga mencari-cari di YouTube dan lain-lain untuk membuat codingan ini. Nah, kita awalnya buat dulu public static void main string tanda kurung, buka kurung, tutup kurung, args ini, input, new scanner, system. Nah, baru kita masukin nih stringnya golongan. Ini jam lembur, double gaji pokok, double lagi lembur, double lagi total gaji. Nah, kita input dulu sistem out print, masukkan golongan ABC, terus sistem out print, masukkan jam lembur untuk pertanyaan nanti di terminal. Nah, di sini kita menentukan gaji yang sama seperti yang A 5 juta, B 6.500.000, dan C 9.500.000 pakai else if. Nah, di sini kita pakai menghitung lemburnya kayak if lembur 1 jam dapat 30%. Jika lembur else if 2 jam lembur dapat 30% gaji pokok. Dan seterusnya. Nah, kita di sini input juga total gaji. Nah, total gaji sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Outputnya sistem out print in hasilnya gaji pokok plus RP plus gaji pokok, gaji lembur, RP plus gaji lembur, total gaji. Ya, total gaji itu gaji pokok plus gaji lembur. Mari kita coba jalankan terminalnya. Nah, di sini kita disuruh masukkan golongan A, B, C. Saya coba di A dulu. Kita akan coba tiga-tiganya. A, kan? Jam lembur. Misal saya mau jam lembur 3 jam, 34%. Nah, di sini langsung dia menginput semuanya. Jadi gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, 5 juta dari 5 juta itu 34% itu adalah 1.700.000. Nah, total gaji berarti 6.700.000. Oke, kita clear lagi. Sekarang B coba ya. B
lemburnya 2 jam aja. Nah, gaji B itu 6.500.000 ditambah 2.800.000 dengan 8.800.000. 8.580.000. Sorry. Sekarang kita coba yang C. Banding lagi. C. Kita 5 jam coba. Oke, di sini 9.500.000 ditambah 3.610.000. Di sini tidak ke input ya. Coba kita mungkin kebanyakan nominalnya. Coba kita tekan lagi. C 3 jam. Totalnya berarti dia 12 juta sekian lah. Ini sampai total gajinya nggak kehitung. Mungkin kayak yang tadi udah bisa ya. Mungkin itu aja untuk tugas satu kali ini. Terima kasih. Bila ada salah mohon dikoreksi. Itu aja dari saya. Terima kasih.